Karena kita pemerintah daerah sudah memberikan izin kepada mereka untuk melakukan usaha, tapi tidak untuk merusak Lingkungan termasuk juga lingkungan. Kita masyarakat memberikan ya. izin kepada para pengusaha mitra kita, tapi kita juga ingin komitmen mereka dalam rangka untuk menjaga lingkungan kita, lingkungan hidup kita. Karena mungkin hari ini kita memberikan izin dan tentunya anak cucu kita yang akan merasakan ke depan ketika hari ini mereka sifatnya tidak peduli, tidak ada komitmen yang jelas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai dalam program Melekat, Mengenal Lebih Dekat. Dan kali ini saya sudah berada di DPRD Kabupaten Tangerang dan saat ini sudah berada di ruangan fraksi Partai Demokrat. Dan di sebelah kiri saya ini sambil juga berbincang dan juga mengenal lebih jauh sosok beliau, kemudian juga terkait dengan program kerja. Sudah bersama saya Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Muhammad Ali SH. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Apa kabar Bapak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima kita nih Pak, teman-teman dari program Melekat untuk ngobrol-ngobrol kurang lebih 20 menit ya Pak ya. Siap. Tadi baru selesai paripurna ya Pak? Paripurna kita. Nah, ini terkait apa nih Pak untuk paripurna kali ini? Pelepasan aset yang aset pemerintah daerah yang dilepas melalui penjualan ke PT Bumi Serpong Damai atau BSD. Lalu persetujuan 4 raperda. Ini lumayan cukup banyak kegiatan di awal tahun ya Pak. Jadi awal tahun udah tancap gas ya Pak. Agak mulai udah sibuk. Sudah mulai sibuk ya. Baik, nah ini sebelum kita jauh ke beberapa program di awal tahun 2023, kemudian juga mungkin sedikit mengevaluasi begitu ya beberapa kegiatan di tahun sebelumnya di 2022. Namun mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak. Di Komisi 4 mitra kerjanya meliputi apa saja sih Pak? Komisi 4 mitra kerjanya membidangi dengan Dinas Bina Marga, Lingkungan Hidup atau DLHK, terus Dinas Perhubungan sama Perkim. Jadi ini langsung berhubungan juga dengan yang berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan hidup. Dan lingkungan hidup. Nah, terutama di Kabupaten Tangerang juga tentu saja masih terus menunjang begitu ya terkait dengan pembangunan dan juga lingkungan hidup. Tapi kondisinya saat ini seperti apa nih Pak kalau untuk di Kabupaten Tangerang sendiri dengan mitra kerja tadi? Alhamdulillah hari ini 2023 karena kita juga ingin merampungkan RPJMD Pak Bupati yang berkaitan infrastruktur yang sifatnya menjadi skala prioritas. Salah satu contohnya kita akan menggenjot yang di Bitung itu flyover Bitung sama yang di Cisauk dan lumayan anggarnya lumayan besar. Itu yang menjadi skala prioritas 2023. Multi-years proyeknya. Multi-years ya, karena tidak di tahun yang sama selesainya dan ini pengerjaan tahap akhir mungkin ya Pak? Tidak, 2023 2 tahun. 2022 sampai 2023. Termasuk juga ada pembangunan rumah sakit yang lumayan besar. Nah, ini masuk dalam skala prioritas ya di Kabupaten Tangerang terkait dengan pembangunan dan tentu saja terus dari segi pengawasan ya, di mana ini salah satu tugas dari DPRD begitu ya Pak Ketua ya, terus mengawasi, kemudian juga terkait juga anggaran ini sebagaimana tupoksi dari teman-teman di DPRD begitu ya Pak Ketua Komisi. Pada prinsipnya Komisi 4 apa yang diamanahkan oleh undang-undang dan ditugaskan oleh pimpinan, kami komitmen mengawal proyek-proyek yang bersifatnya infrastruktur yang lumayan besar, kami kawal dari proses awal tender dan tentunya mulai groundbreaking dan mudah-mudahan sampai selesai kita bisa mengawal proyek. Amin. Apalagi tadi ya ada program Kabupaten Tangerang bebas macet. Nah, ini mudah-mudahan dengan tadi ada flyover dan lain-lain menjadi solusi begitu ya Pak. Siap. Nah, bagaimana untuk masyarakat sendiri? Mungkin dari beberapa kali pertemuan dengan masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang terkait dengan pembangunan sendiri nih Pak. Apakah juga ada aspirasi yang disampaikan begitu? Ya, yang namanya kebijakan pemerintah daerah itu kan pasti ada pro dan kontra. Tapi pada prinsipnya kami berupaya bagaimana supaya
infrastruktur yang betul-betul urgent kami kita laksanakan, walaupun sedikit ada riak-riak tapi itu bisa diselesaikan dengan baik karena ada dilakukan secara persuasif dan tentunya musyawarah dengan para pemilik tanah yang yang kena proses dan alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Maka dari itu proyek tersebut sudah mulai berjalan. Iya, tentu saja ini karena memang harus ada pendekatan secara khusus dengan masyarakat. Betul. Ya, bagaimana bisa juga ikut serta membangun tadi karena memang ada beberapa lahan yang memang juga milik masyarakat ya. Bagaimana untuk bisa mewujudkan tadi ya, tentu saja dengan pendekatan-pendekatan. Nah, terkait dengan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Nah, tentu saja ini bekerja sama dalam fungsi pengawasan, pelaksananya langsung OPD. Berkaca dengan 2022 terkait dengan realisasi pembangunan begitu, pengerjaan dan penyerapan anggaran seperti apa di 2023 mungkin agar lebih komit lagi begitu terkait dengan target pembangunan ini? Pelaksanaan pembangunan yang ada di OPD terutama Mitra Komisi 4 relatif kemarin capaiannya di kisaran mungkin sekitar 90% lah. 90% ya. Artinya apa yang direncanakan di awal tahun 2022 itu pas dalam pelaksanaannya teman-teman OPD, kepala-kepala OPD itu komit untuk melaksanakan karena apa yang sudah kita rumuskan bersama dan kita sepakati bersama, mereka dituntut supaya bisa melaksanakan itu dan tentunya harapan-harapan masyarakat supaya bisa dirasakan langsung gitu kan. Adapun sedikit sekali yang menjadi silpa. Ini berarti sudah sangat baik ya Pak dengan realisasi pembangunan di 2020 diangkat 90% di atas begitu. Nah, kalau terkait dengan anggaran, apa perbedaan nih Pak? Mungkin untuk anggaran di masing-masing OPD khususnya di Mitra Kerja Komisi 4, apakah ada yang berbeda di 2023 ini? Jadi kalau masalah anggaran itu kan disesuaikan dengan perencanaan para OPD. Ada yang disebut musrembang, SKPD dan lain-lain itu disesuaikan. Jadi kalau kita tidak intervensi karena memang kebutuhan mereka disesuaikan dengan perencanaan yang ada di Bapeda gitu. Bagaimana nanti tinggal realisasinya saja begitu ya Pak. Siap. Pembangunan di akhir tahun di 2023. Nah Pak Ketua Komisi, ini kan masih di awal tahun 2023. Siap. Masih semangat-semangatnya tentu saja. Mudah-mudahan juga bagi seluruh mitra kerja pun juga sama. Seperti apa bentuk koordinasi dan komunikasi yang dibangun begitu? Tentunya kami dengan para OPD selalu mengingatkan, apalagi sekarang sistem SIPD. Artinya yang harus dikerjakan di bulan-bulan di awal-awal triwulan awal ya harus komit. Mereka harus menjalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku sekarang. SIPD ini kan triwulan ke-1 ya dilaksanakan triwulan ke-1. Ya kalau memang triwulan kedua dilaksanakan di triwulan kedua. Lebih rigid lagi untuk hari ini. Betul. Jadi jangan sampai nanti pengerjaannya di akhir-akhir mepet gitu ya Pak. Ini udah kita struktur, udah kita gambar dan kita rancang supaya dalam pelaksanaannya maksimal gitu kan. Lebih maksimal, kemudian juga bentuk hasilnya pun juga lebih optimal begitu ya Pak. Dari segi apalagi terkait dengan pembangunan ya, karena Komisi 4 memang dominannya memang ke pembangunan sendiri. Di 2023 ada kegiatan ataupun program kerja di DPRD sendiri khususnya di Komisi 4, Pak Ketua? Relatif normal-normal saja seperti tahun-tahun yang lalu kalau untuk kegiatan di Komisi 4. Cuman kita diupayakan semaksimal mungkin mitra kita itu mendapatkan pengawasan yang betul-betul maksimal. Seperti di lingkungan hidup kita selalu berkoordinasi dengan para kepala OPD agar yang namanya fungsi kontrol mereka juga ke lapangan harus betul-betul karena luas wilayah Kabupaten Tangerang yang begitu luas, terus kawasan industri tidak menutup kemungkinan limbah-limbah yang hari ini mereka kelola dan tidak menutup kemungkinan ada yang dibuang ke sungai-sungai yang hari ini masih dipergunakan oleh warga dan tentunya cemaran-cemaran itu dicegah sedemikian rupa gimana caranya supaya jangan terlalu mencemari lah. Karena kita, pemerintah daerah sudah memberikan izin kepada mereka untuk melakukan usaha, tapi tidak untuk merusak lingkungan, termasuk juga masyarakat. Kita memberikan izin kepada para pengusaha, mitra kita,
Tapi kita juga ingin komitmen mereka dalam rangka untuk menjaga lingkungan kita, lingkungan hidup kita. Karena mungkin hari ini kita memberikan izin dan tentunya anak cucu kita yang akan merasakan ke depan ketika hari ini mereka sifatnya tidak peduli, tidak ada komitmen yang jelas gitu. Ya, ini istilahnya investasi jangka panjang Ya, juga betul. begitu ya. Nah, salah satunya faktornya adalah lingkungan hidup. Apalagi kalau kita tahu Kabupaten Tangerang ini kawasan industri. betul. Jadi mau tidak mau juga memang harus tegas begitu ya, Iya, terkait harus dengan apa saja yang menjadi tanggung jawab dari Betul. masing-masing perusahaan tersebut. Nah, ini kan dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup ya, Siap. tentu saja yang perlu berkoordinasi. Nah, tentu saja ada beberapa aspirasi dari masyarakat. Bapak dari Dapil Dapil 4, Dapil Pasar 4, Kemis, Pasar Sindang Kemis. Jaya, dan Rajek. Wah, ini lumayan cukup banyak tentu saja masyarakat yang juga mungkin pada saat bertemu langsung atau mungkin sesekali ada saja yang datang ke rumah begitu. Apa sih Pak biasanya yang disuarakan atau diaspirasikan dari masyarakat, terutama dari dapil Bapak begitu? Jadi saya alhamdulillah sudah 3 periode menjabat Alhamdulillah. anggota DPRD Kabupaten Tangerang, dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Tangerang, dan saya selalu menerima aspirasi apapun yang berkaitan dengan kinerja DPRD. Selalu kita catat, dan ketika kita melakukan rapat-rapat evaluasi dan monitoring dengan para SKPD selalu disampaikan yang berkaitan lingkungan hidup, dengan lalu lintas, dan tentunya infrastruktur. Karena memang infrastruktur itu kan nggak bisa hari ini bangun dan ke depan bisa selesai permasalahannya, kan nggak bisa seperti itu, karena infrastruktur itu hari ini dibangun 3 tahun yang akan datang sudah mulai rusak dan lain-lain. Gitu. Nah, ini juga mungkin salah satu bentuk masa pakai ataupun tadi ya infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Ini pun juga harus ada pengawasan dari OPD terkait bagaimana masa pakai jalan dan lain sebagainya itu bisa bertahan. Seperti apa nih Pak bentuk koordinasinya agar OPD juga bisa melakukan hal yang tegas begitu? Kami selalu cross check sesuai dengan perencanaan. Apa yang mereka rencanakan tentunya harus sesuai dengan dalam pelaksanaannya gitu kan. Katakanlah mereka hari ini membangun jalan sekian kilometer, tapi kadang-kadang mereka tidak ada tindak lanjut ketika membangun. Hari ini 1 kilo masih ada sisa, kadang-kadang ada yang juga ketinggal. Oleh karena itu kami kadang-kadang selalu, karena kita punya teman-teman atau masyarakat di bawah yang sering laporan, kita catat dan kami selalu ingatkan kepada pemerintah daerah atau kepada SKPD terkait supaya bisa dilanjutkan, gitu kan, agar programnya itu jangan separuh-separuh, harus tuntas kan, begitu kira-kira. Iya. Jadi masyarakat juga bisa tentu saja menikmati ya pelayanan dasar ya, terutama juga dari infrastruktur. Nah, apalagi juga tentu saja Kabupaten Tangerang tadi berkaca dengan informasi bahwa bebas macet, dan tentu saja dengan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur juga diharapkan bisa menjadi solusi ke depan. Seberapa optimis nih Pak kalau sudah ada flyover dan lain-lain, apakah juga nanti akan mengurangi tingkat kemacetan sendiri? Insya Allah dengan terbangunnya flyover di Bitung, mudah-mudahan bisa mempercepat jalan akses ke jalan tol. Karena hari ini kadang-kadang keluar tol untuk ke yang di Bitung itu kadang-kadang masih terhambat. Mudah-mudahan dengan adanya flyover tersebut yang dari Curug, yang dari Cikupa bisa lancar masuk tol. Optimis sekali, karena memang ya lumayan besar juga kan anggarannya. Betul. Mudah-mudahan juga target realisasi penyelesaiannya pun juga nggak mundur gitu ya Pak Ketua ya. Selain mundur, kita juga jaga kualitas. Kita fungsi kontrol. Jadi masa pakainya ya, juga masih bisa. pakai, dan tentunya hasil pengerjaannya juga kita kontrol terus. Itu. Betul. Agar maksimal, kita pengen lihat maksimal. maksimal disesuaikan dengan anggaran yang lumayan luar biasa. Betul, karena infrastruktur ini juga menunjang sektor perekonomian Ya, Pak, ya. betul. Kalau infrastrukturnya mantap, baik, tentu saja juga dari sektor perekonomiannya bisa tumbuh, bisa cepat juga berkembang begitu. Nah, di 2023, apakah ada catatan khusus terkait dengan 2022? Mungkin apa yang mungkin bisa lebih diperbaiki begitu? Berkaca dari evaluasi tahun kemarin begitu Pak. Kita menitik beratkan kepada target RPJMD. Jadi RPJMD Pak Bupati ini kan 2023 akhir ini kan mau berakhir. Jadi kita kejar terus supaya apa yang kemarin
janji-janji politik Pak Visi Bupati, misi ya. visi misinya Pak Bupati bisa tercapai. Walaupun ada yang tidak tercapai, ya tidak terlalu banyak lah gitu Iya. kira-kira. Oke. Baik, karena memang ini ya RPJMD ini ada tuangan ya dari visi Iya. misi, dan mudah-mudahan di sisa akhir nih masih bisa Siap. terus tercapai. Nah, Pak Ketua, di 2023 ini kan sudah terlihat ataupun juga sudah tercium nuansa tahun politik begitu. Siap. Apakah memang di 2024 ada rencana, ini kan periode ketiga ya Siap. Pak Ketua ya? Ada rencana apa nih Pak? Insya Allah saya mudah-mudahan untuk di 2024 karena memang ditugaskan oleh pimpinan partai, saya kelihatannya maju ke Provinsi Banten Insya Allah melalui ya. Dapil B. Dapil B itu meliputi Kecamatan Sindang Jaya, Pasar Kemis dan Rajeg, serta Paku Haji, Teluk Naga, Kosambi, Sepatan Induk, Sepatan Timur. Oh, insya Allah nih ya, ini Mudah-mudahan. dari 3 periode saja, tentu saja masyarakat yang juga sudah memberikan kepercayaan begitu ya. Alhamdulillah, ini insya Allah akan terus dipercaya dari Partai Demokrat ya. Siap. Dari awal nih berarti ya. Saya Pak Ketua awal ya? sih dari awal saya dulu periode pertama itu PDP, Partai Demokrasi Pembaruan. Iya. Lalu karena memang tidak ikut pemilu waktu itu ya saya ikut bergabung dengan Partai Demokrat. Alhamdulillah sampai saat ini. Sampai saat saat ini, dan insya Allah nih jika dipercaya nanti bisa Siap, maju kembali. makasih. Nah, ini tadi sudah kita obrolkan ya terkait dengan program, kegiatan, kemudian realisasi pembangunan di 2022. Ini kita masih ada sisa waktu, kita ngobrol-ngobrol singkat karena yang programnya melekat, mengenal lebih dekat. Nah, ini seperti apa membagi waktu antara keluarga, kemudian juga pekerjaan. Ada apa lagi nih Pak mungkin yang bisa di-sharing juga untuk masyarakat? Saya selain menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, saya juga alhamdulillah sebagai pedagang. Wah. Kalau pengusaha terlalu besar lah, tapi saya pedagang besi tua atau barang-barang bekas. Wah. Itu selalu saya bagi-bagi waktu. Setelah selesai saya melaksanakan tugas di kantor, saya selalu juga menjalankan tugas karena memang ya untuk menopang perekonomian kita memang ya kita harus cari-cari di luar juga gitu kan, karena memang kos politik hari ini kan tidak bisa diprediksi. Itu kan kalau kita mengandalkan dari kantor ya alhamdulillah kita bersyukur dapat rezeki dari kantor, tapi kelihatannya masih kurang untuk kos-kos politik itu. Untuk menutupi kos-kos politik kita masih harus ada tambahan-tambahan dari luar kelihatannya begitu. Dan ini memang sudah berjalan dari memang lama, basic awal saya itu memang di dagang. Basic awalnya memang saya dagang. Setelah dagang ya saya bergabung di partai politik karena waktu itu tahun 2009 itu saya melihat bahwa lingkungan saya itu memang betul membutuhkan perhatian khusus. Nah, terpanggil begitu ya Pak. Infrastruktur, terus dari pelayanan-pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan juga waktu itu masih tertinggal. Oleh karena itu pas begitu 2009 saya masuk, saya sering curhat kepada dinas-dinas terkait agar bisa dibantu infrastruktur kami di wilayah kami, dan alhamdulillah itu saya laksanakan dengan baik, dengan koordinasi dan minta bantu kepada teman-teman SKPD, dan alhamdulillah mendapatkan perhatian khusus. Alhamdulillah. Apalagi saat ini sudah berada atau duduk sebagai anggota dewan, ini tentu saja bisa menyambungkan suara rakyat begitu ya, menyambungkan aspirasi masyarakat. Sebelum diakhiri nih Pak Dewan, pesan apa yang mungkin banyak generasi muda yang mungkin tertarik juga terjun ke dunia politik tapi bingung mau mulai dari mana? Ada tips khusus tidak Pak? Jadi yang namanya politik itu kan memang ada kalanya orang yang pragmatis, artinya masuk langsung nyalon anggota legislatif. Tapi ada juga yang dari awal, dari dasar dulu, ada yang dari ketua ranting atau ketua PAC lalu meronjat terus sampai ke DPC. Nah, tahapan-tahapannya ada. Tapi saya rasa kepada generasi muda jangan pesimis lah. Jangan pesimis untuk masuk ke politik. Tidak serta-merta politik itu diidentik dengan kos politik atau uang. Tapi banyak juga ketika kita bisa meyakinkan masyarakat
kita butuh istilahnya masyarakat butuh tenaga dan pikiran kita, saya rasa mungkin aja ada aja. Cuman presentasinya memang betul agak kecil lah. Iya. Karena memang hari ini identik dengan apa ya? Kos politik lah, politik. Tapi kalau kita yakin tetap ada aja jalan karena memang segala sesuatu kan selain ditentukan oleh materi juga kita punya yang kuasa. Kalau yang kuasa sudah menentukan kita harus duduk ya insya Allah ada jalan ya, kan begitu kira-kira. Ya. Masing-masing sudah ada jalannya. Kan, betul, tapi tentu saja harus regenerasi ya, kader-kader baru. Tentu saja ini punya peluang yang sama begitu ya Pak Ketua ya. Mudah-mudahan nanti juga mungkin anak-anak muda nih yang mungkin apatis begitu tentang politik. Nah ini sudah mulai bisa tergerak begitu ya untuk meneruskan begitu nanti ke depannya. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang di sisa waktu yang terakhir? Silakan Pak. Untuk masyarakat Kabupaten Tangerang tetap solid dan tentunya terus bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam rangka untuk mencapai tujuan yang Tangerang ke depan lebih baik. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Bapak Haji Muhammad Ali Esa, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tangerang sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol di program Melekat. Selalu diberikan kesehatan Bapak, kelancaran di setiap aktivitas. Terima kasih. Baik pemirsa Melekat, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menginspirasi dan kita doakan bersama dan juga tentu saja dukung dan kawal bersama terkait dengan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Saya Ratu Fitri mengucapkan terima kasih banyak mewakili kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.